Saudara membahas soal kekuatan timnas Indonesia di Piala AFF setelah Ivar Jenner dan Habnar ini gagal bergabung. Kita sudah bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat malam Bung Ropan. Bung Ropan, kita sudah tahu komposisinya timnas ini akan seperti apa. Jika dengan materi pemain timnas U22 yang ada, bagaimana menurut Anda peta kekuatan timnas di Piala AFF? Iya, saya pikir kalau memang Ivar Jenner tidak bisa datang, ya tidak bisa bergabung, termasuk dengan Justin Hubner, ini agak berat. Apalagi kalau kita punya ambisi, target kita harus ke final dan menjadi juara. Mengingat tim-tim lain, itu termasuk Vietnam, yang ada di grup kita, di grup B, Myanmar, Laos menurunkan pemain-pemain terbaik mereka, ya termasuk dengan Filipina juga. Sehingga ini yang mengurangi. Saya pikir kalau ada dua pemain ini cukup bisa membantu, terutama Ivar di tengah, dan juga dengan Justin Hubner untuk bisa menggalang pertahanan dengan baik bersama dengan Muhammad Ferrari di belakang atau dengan Kadek Arel. Tapi tidak akan dia ini agak sulit buat saya ya. Terlepas dari Marcelino juga ada, tapi pasti akan kerja keras. Karena kita ini tim muda. Ya sebaiknya buat saya ya ini tim yang hanya ingin mencari pengalaman aja bermain karena kan ini disiapkan untuk SEA Games 2025 di Thailand. Dan kita jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi sebenarnya. Kecuali Rafael Struijk ada, Ivar Jenner ada, dan Justin Hubner ada, bisa ada keseimbangan di dalam tim ini. Begitu, Bung. Anda bilang tidak berekspektasi terlalu tinggi apalagi menuju ke final bahkan menjadi juara. Apakah dengan kondisi ini STY perlu memanggil pemain lagi untuk menggantikan posisi Ivar dan Habnar? Ya saya pikir sudah riskan ya, karena kita terakhir itu tanggal 4 harus balik ke Jakarta setelah dari Bali, tanggal 3 ada pertandingan uji coba dengan rencana dengan Bali United, tanggal 5 sudah berangkat ke Myanmar. Untuk bisa menambah pemain semua tergantung dari STY ya, tetapi saya rasa ini agak sulit ya. Dia harus bisa mengoptimalkan pemain-pemain yang ada saat ini yang sudah ikut TC di Bali. Nah, pemain-pemain yang ada sebenarnya cukup kalau untuk di starting 11, tetapi keseimbangan tim itu dengan pemain yang ada di bench sedangkan untuk masuk, katakan misalnya Asnawi tidak bisa bermain atau cedera, Pratama Arhan, Marcelino, yang masuk menggantikan itu kan levelnya jauh. Karena mereka sudah bermain di level senior, yang saya bilang tadi. Kalau starting 11 saya masih yakin, semoga mereka itu tidak cedera. Baik-baik saja sehingga STY bisa mengandalkan mereka dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Terutama pertandingan tanggal 15 Desember itu akan menghadapi laga yang sulit, menghadapi Vietnam di Fitri Stadion ya, di markasnya Vietnam. Jadi saya pikir STY harus berhitung benar untuk bisa melihat pemain-pemain mana yang harus dia andalkan di dalam pertandingan di fase grup ini, begitu. Anda ingin mengatakan bahwa ini ujian bagi Sinteyong untuk memoles pemain muda agar bersinar di Piala AFF, Bung Ropan? Ya, saya kira demikian ya. Ini ujian juga bagi dia, pertaruhan bagi STY untuk bisa membuktikan. Ya paling tidak bagi saya itu ke semifinal dulu lah. Kalau ke semifinal kan kita artinya ada sesuatu yang bagus untuk kita bisa berandai-andai bisa lolos ke final. Tidak mudah karena kita akan berhadapan dengan yang ada di grup A. Grup A itu kan ada Thailand sebagai juara bertahan, kemudian ada Malaysia dan Singapura di sana yang menjadi kekuatan. Kalau kita runner up, kita bisa ketemu dengan Thailand. Makanya pertaruhan kita melawan Vietnam itu adalah pertaruhan hidup mati buat kita. Kita harus bisa menjadi juara grup kalau ingin menghindar Thailand. Ya, sebagai juara grup di sebelah kita bisa memilih Singapura atau Malaysia. Tapi saya pikir tidak ada yang perlu untuk kita takutkan. Dengan tim U22 ini kita main aja. STY harus bisa yakin ya dengan kemampuan tim dia. Tetapi untuk bisa menjadi juara ini yang menjadi tanda tanya buat saya. Ya, Bung Ropan dengan persiapan kurang dari 2 pekan ini, apa yang harus jadi fokus Sinteyong? Ya kalau bicara dengan, ya dia sekarang coba dengan game plan dia dengan mental pemain tentunya, fisik dari pemain-pemain coba. Karena harus diandalkan dengan pemain-pemain yang punya fisik. Masih usia 22, bagus kecepatan yang harus dia lakukan ya. Dan taktik yang apa yang harus dia andalkan nanti menghadapi tim-tim seperti Myanmar, Laos. Karena kita kan ada 2 kali kandang. Setelah Myanmar balik melawan Laos, kita ke markas Vietnam, baru kita balik tanggal 21 Desember itu melawan dengan Filipina. Jadi kalau bilang apa ya tergantung dari STY. Apakah 3-4-3 yang dia akan mainkan, atau bisa memainkan dengan 3-4-1-2. Mendorong Marcelino lebih ke depan di belakang 2 striker. Ya kalau Rafael Struijk tidak bisa bergabung, karena konon kabarnya Rafael bisa di semifinal atau final. Tapi katakan tidak ada dia. Berarti kita hanya punya 2 striker lagi yang bisa kita andalkan, Ronaldo Kuate atau Hoki Caraka. Ya, yang ada di depan dengan Marcelino di belakang 2 pemain ini. Nah 4 di belakang Marcelino itu ya tentunya Pratama bisa ada di kanan, di kiri. Kemudian Asnawi ada di kanan dan ada Arkan Fikri bersama dengan Sanadin Faris.
untuk menggalang dua gelandang kita untuk bisa mengatur ritme di tengah. Itu dengan 3 back ya, Ferrari yang ada di belakang. Kalau tidak ada Justin Hubner, ya pasti mesti Ferrari, bisa aja Kakang Rudianto, Kadek Ariel yang bisa kan begitu, Mas. Artinya dengan kehadiran Marcelino, Arhan dan Asnawi ini tentu bisa mendongkrak mental pemain muda yang lain. Ya, memang kalau dengan kehadiran mereka akan mendongkrak, tapi tidak cukup saya pikir dengan 3 pemain tersebut. Selain 3 pemain tersebut kan sebenarnya ada pemain-pemain yang sudah tampil di level senior yang diberikan kesempatan oleh STY. Katakanlah ini ada Hoki Caraka, Muhammad Ferrari ya, ada Arkan Fikri yang sudah pernah dimainkan juga. Tetapi dengan hanya mengandalkan Marcelino, kemudian dengan Pratama Arhan dan Asnawi, ini belum cukup, kecuali saya pikir ada 3 nama yang disebut yang masih 50-50 ini. Ya, Rafael Struijk ada, Ivar Jenner ada, dan Justin Hubner ini mungkin lebih oke buat kita. Jadi kita bisa menjaga stabilitas keseimbangan permainan yang ada di starting 11. Karena ada pemain yang bagus di sektor gelandang seperti Ivar, yang kita tahu bersama tidak perlu diragukan lagi, dia bermain di senior, dan ada pemain satu di belakang yang kuat, yang bermain seperti Justin Hubner. Dan ini akan menjadi tandem yang bagus bersama dengan Ferrari, dengan Kadek Ariel. Nah di depan kalau ada Rafael, ini akan jauh lebih bagus. Enak bagi Marcelino untuk menggalang kerjasama yang baik di antara mereka, ditambah satu lagi dengan Ronaldo Kuate. Jadi gini Bung Ropan, jadi ya, publik juga harus tahu ya kalau prioritas Piala AFF 2024 ini adalah untuk regenerasi. Betul, saya pikir ini regenerasi aja. Walaupun sebenarnya ya kita ya sudah 6 kali ya kita ke final, tidak pernah menjadi juara, terakhir 2020 kalah lawan Thailand. Sebenarnya kita punya kesempatan untuk bisa tampil lebih baik lagi, tetapi kembali karena yang dikirim adalah tim U22 dengan prioritas ini adalah tim SEA Games. Kalau kita mau serius ya kita harus gabungkan di antara pemain yang muda-muda ini dengan pemain yang lebih senior tentunya. Ambil di Liga 1 juga nggak apa-apa, tapi ada benturan-benturan juga karena kompetisi kan berjalan juga di Liga 1. Jadi ya makanya kita bilang ini pertaruhan bagi STY untuk bisa membuktikan kalau sampai ke final ini luar biasa. Nggak usah juara, ke final aja dengan tim seperti sekarang, tanpa Ivar, tanpa Justin, tanpa Rafael, saya berikan anjungan jempol luar biasa buat tim kita. Ya, kalau kita bisa ke final, begitu. Tentunya kita juga harus berharap bahwa nggak sampai final saja, tapi juga bisa juara dalam Piala AFF. Terima kasih, Bung Ropan, telah bergabung bersama kami di Kompas Malam.